Dari dua kata, yaitu multi yang artinya banyak, sedangkan media artinya perantara. Jadi, pengertian multimedia adalah perantara pesan yang terdiri lebih dari satu elemen atau banyak. Multimedia dikenal dengan panduan dari hasil gambar atau video, grafik, teks, TV, dan animasi, sehingga menjadi suatu karya yang dapat dinikmati secara audiovisual. Multimedia production atau produksi multimedia terdiri dari beberapa elemen, yaitu teks, grafik, animasi, video, musik, diproses dalam bentuk visual effect dan sound effect menggunakan software. Dari proses tersebut menghasilkan produk multimedia yang siap untuk disiarkan. Media teks. Penggunaan teks sebagai content production dimulai dengan bentuk simbol, kemudian dikembangkan dengan bentuk teks. Media audio. Teknologi canggih, filter suara, echo. Selain dengan menggunakan hardware, saat ini banyak software untuk mengolah suara menjadi file suara digital dalam berbagai format. Media video. Video merupakan elemen multimedia yang dapat menggambarkan pesan yang ingin disampaikan melalui gambar. Beberapa pertimbangan untuk membuat produksi video digital: komputer dengan koneksi FireWire, prosesor yang cepat, memastikan perangkat lunak editing, mixer audio, perangkat lunak editing non-linear. Selanjutnya, media animasi. Animasi merupakan perubahan visual sepanjang waktu dan memberikan kekuatan besar pada proyek multimedia. Media grafis atau citra. Produk konten media grafis atau citra adalah identik dengan tampilan dua dimensi, bisa berbentuk gambar maupun teks. Grafis bersifat graf, bersifat huruf, dilambangkan dengan huruf. Media interaktif. Media ini disebut juga dengan istilah e-learning. Selain dikemas dalam bentuk CD, tetapi dapat disajikan melalui media internet, yaitu pada web. Terakhir, media efek khusus menampilkan suara gambar. Untuk lebih hidup, kadangkala dibutuhkan efek khusus sebagai background sesuai dengan makna gambar yang ditampilkan. Tahapan alur produksi yang terbagi menjadi 3: praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Ketiga alur tersebut termasuk ke dalam standar operasional prosedur atau SOP. Nah, SOP sendiri merupakan prosedur atau tahapan pekerjaan yang harus dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Selanjutnya, kita mempelajari tahapan atau alur produksi multimedia. 1. Praproduksi. Praproduksi merupakan tahapan perencanaan. Secara singkat, praproduksi yaitu menentukan ide cerita, kemudian mensketsa atau menggambarkan beberapa adegan penting ke dalam bentuk naskah cerita. Lalu dibuat storyboard untuk
menerjemahkan naskah menjadi cerita yang lebih mendetail. Tahap praproduksi memiliki peran penting terhadap kesuksesan atau kelancaran proses produksi. Oleh karena itu, tahap ini membutuhkan waktu yang lumayan panjang. Tahapan pertama yaitu menentukan ide dan konsep. Ide merupakan gagasan awal yang nantinya akan direalisasikan. Ide dapat diperoleh dari mana saja, entah itu imajinasi, hobi, pengalaman, buku, film, atau lingkungan sekitar. Nah, setelah menentukan ide, kita bisa mengembangkannya menjadi sebuah konsep. Misalnya, kalian mempunyai ide yang ingin membuat video mukbang atau makan-makan. Nah, kalian tentukan dulu konsep videonya mau seperti apa. Apa mau mukbang di rumah, atau di tempat makan, atau sambil ngevlog, jalan-jalan misalnya, atau yang lain. Setelah menentukan ide dan konsep, biasanya tahap selanjutnya yaitu membuat naskah. Tahap ini tidak kalah penting, karena naskah bisa dijadikan acuan dalam proses produksi. Tanpa adanya naskah, bisa-bisa cerita yang disampaikan tidak bisa tersusun dengan baik. Setelah menentukan ide, maka perlu dilakukan riset. Riset ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi terkait cerita yang akan ditulis. Riset bisa dilakukan melalui internet, buku, wawancara, atau datang ke lokasi langsung yang nantinya akan digunakan sebagai latar tempat cerita. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah membuat ringkasan cerita atau sinopsis. Setelah mengetahui gambaran besar, disusun berdasarkan urutan adegannya atau biasa disebut dengan scene. Tahap ini disebut dengan pembuatan outline. Dari outline akan dikembangkan lagi menjadi treatment, yaitu uraian mengenai segala urutan kejadian secara rinci, mulai dari kemunculan gambar sampai berakhirnya cerita. Treatment biasanya digunakan saat membuat naskah film. Tahap selanjutnya yaitu membentuk tim produksi. Tim produksi biasanya terdiri dari sutradara, kameramen, editor, penulis naskah, wardrobe, DOP atau Director of Photograph, produser, dan lain sebagainya. Setelah membentuk tim produksi, tahap berikutnya membuat panduan gambar. Maksudnya, panduan gambar bisa diartikan sebagai gambar-gambar yang dijadikan referensi atau contoh untuk memvisualisasikan suatu adegan. Misalnya, dalam sebuah cerita terdapat adegan dengan latar kantin sekolah saat jam istirahat. Maka, panduan gambarnya bisa berupa kantin sekolah yang ramai dikunjungi siswa. Ada banyak siswa yang sedang makan, ngobrol, atau mengantri makanan. Bisa kalian bayangkan? Nah, dalam proses praproduksi ini, panduan gambar biasanya berupa storyboard. Storyboard sendiri adalah sketsa gambar yang disusun secara berurutan sesuai naskah cerita. Dengan storyboard, penulis cerita dapat membuat seseorang membayangkan alur cerita melalui gambar-gambar yang disajikan, sehingga dapat menghasilkan persepsi yang sama mengenai ide cerita yang penulis ingin sampaikan.
Dalam pembuatan storyboard biasanya terdiri dari beberapa komponen, di antaranya bagian judul, subjudul, visual, audio, dialog atau action, dan properti. Tahap selanjutnya yaitu produksi. Terdiri dari 2, pemrosesan isi, proofing atau pemeriksaan, editing, assembly atau majelis, formatting, compression atau kompres. Yang kedua, penciptaan perangkat lunak, authoring, pengembangan, pembuatan, penerapan. Tambahan pembahasan mengenai produksi, yaitu pembuatan konten sesuai apa yang telah direncanakan atau disusun saat praproduksi, seperti take gambar, pembuatan stock shoot, animasi, dan lain-lainnya. Setelah itu dilakukan penyuntingan gambar atau biasa kita sebut dengan editing. Dalam dapur editing biasanya ada penambahan visual effect atau penambahan dubbing audio, animasi, atau lain sebagainya. Tahap terakhir yaitu pasca produksi. Setelah penyatuan seluruh proyek yang telah sesuai dengan desain, biasanya dilakukan pengecekan ulang atau revisi. Setelah direvisi, dilakukan uji coba produk, kemudian evaluasi produk. Hasil akhir produk video atau film siap untuk dipublikasikan. Sekian materi dari saya.